Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, terima kasih masih terus setia mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Ya, mendengar, saat ini Anda akan mendengarkan program Halo Diaspora, program kerjasama RRI Voice of Indonesia dengan IDN Global. Dan kali ini narasumber saya adalah Bapak Emilio Bisanto selaku Diaspora Indonesia di Turki dan selaku Direktur Entur Global Trade and Logistik. Dan kali ini kami akan berbincang mengenai berbagi inspirasi ekspor bulu mata Purbalingga ke Turki dan juga kolaborasi diaspora Indonesia bagi pengembangan ekspor UKM Indonesia. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Emilio, jadi kita sapa saja pendengar. Halo, apa kabar Pak Emilio? Halo, apa kabar Mbak Dora? Selamat siang dan juga para pendengar dari RRI ya, Voice of Indonesia. Senang bisa hadir di sini. Terima kasih undangannya, Bu Dora. Ya, terima kasih Pak sudah mau ya ngobrol bersama kami ini dalam program Halo Diaspora, dan kita akan ngobrolin soal ini ya, ekspor Indonesia ya ke Turki nih. Tapi sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu nih Pak Emilio nih, sebenarnya produk-produk apa saja sih yang produk Indonesia khususnya ya yang menjadi favorit masyarakat Turki? Memang kalau kita bicara produk Indonesia, orang langsung berpikir biasa nomor satu kopi, Bu Dora. Ya, kopi. Kemudian yang kedua terkait dengan arang. Arang ini, arang piket kelapa, ini paling sering atau paling nomor satu jadi referensi ya. Kenapa? Karena memang pola masyarakatnya membutuhkan arang, baik untuk arang shisha maupun juga untuk arang barbecue. Ya, jadi biasanya dua komoditas ini yang paling sering sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari peluang di sini, baik lewat pameran maupun lewat Mas Emil, tolong dong Mas, ada peluang kopi nggak, gitu ya. Dengan segala tantangan, dengan segala variabelnya itu nanti bisa kita diskusikan. Tapi intinya dua ini yang memang langsung ring-bell di kepala orang-orang. Itu Mbak Dora. Jadi di sana nih laku keras ya kopi Indonesia dan juga arang piket kelapa Indonesia ya. Arang briket sudah tidak diragukan. Kalau untuk kopi, dibilang laku belum, karena memang karakter kopi Indonesia itu specialty, Mbak Dora. Jadi specialty berkaitan dengan harga, kemudian juga harga pokok ya untuk perolehannya. Termasuk juga sebetulnya kultur kopi di Turki yang betul-betul perlu masih dalam konteks kita melakukan branding kopi Indonesia. Jadi effort yang ada lebih banyak di seputar branding, karena memang secara competitiveness kita masih cukup tinggi harganya dibandingkan dengan para eksportir kopi lain ya. Dari Brazil, dari Venezuela, dari Afrika juga gitu ya. Dan selain dua produk ini, yang lagi tren nih apa nih yang mungkin dicari-cari nih Pak Emilio? Bulu mata mungkin. Mbak Dora, izin yang memang sudah tembus di batch ketiga ekspor kita ya, dari Purbalingga nih Mbak Dora, bulu mata. Biasa. Tapi please jangan expect saya bikin bulu mata di mata saya ya Mbak Dora, bahaya. Jadi ini yang ketiga ini bulu mata ya. Ini kenapa akhirnya bulu mata nih? Apa yang spesial dari bulu mata ini? Jadi yang menarik dari bulu mata sebetulnya saya mau cerita beberapa hal. Yang pertama adalah kolaborasinya antara kami para pelaku ekonomi ya di diaspora ekonomi Indonesia ya yang ada di Turki. Yang kedua dengan para pelaku maupun dengan pengrajin langsung di Indonesia. Itu yang pertama yang mau saya angkat ya. Kemudian yang kedua terkait dengan produk value-nya sendiri. Kenapa bulu mata gitu ya? Jadi memang yang kedua ini kita akan bicara mengenai kultur, kebutuhan, ya perilaku masyarakat, termasuk juga para wanitanya ketika menggunakan atau di event-event penting seperti pernikahan, acara keluarga. Mereka akan berdandan serentengan, tidak cuma pengantinnya, tapi juga para ibu-ibu, anak-anak mudanya dan sekeluarganya itu tampil cantik gitulah kira-kira gitu ya dengan bulu mata. Nah di situ ada peluang, ya. Nah nanti saya bisa bicara lebih detail bagaimana kita berkolaborasi, gitu Mbak Dora. Oke, jadi memang karena pasar di Turki sendiri memang besar nih akan bulu mata begitu ya. Dan memang pesaing kita ada selain mungkin dari Indonesia, ada negara lain yang juga mengirimkan produk bulu mata mereka ke Turki. Dari Cina nomor satu Mbak Dora, masih ya, selalu dari Cina. Jadi dimanapun kita masuk, itu Cina nomor satu yang sudah pegang pasar. Kenapa kita bisa masuk mengambil segmen tertentu atau celah pasar gitu ya, istilahnya gitu ya.
Karena memang kita punya beberapa value yang tidak bisa ditiru oleh Cina. Salah satunya adalah custom. Jadi kita itu willing untuk melakukan customize gitu kan berdasarkan permintaan selera dari pelanggan gitu ya. Jadi itu yang menjadi pembeda sehingga kita cukup responsif ketika ada permintaan terkait dengan ketebalannya, terkait dengan masalah berapa helainya satu ply. Kemudian juga masalah jangan tanya berapa lengkungannya berapa derajat Mbak Dora ya. Saya juga nanti bingung jelasinnya gitu. Gitu Mbak Dora. Oke, ini Ya, jadi jadi kalau bicara besarnya pasar, pasar dari Cina masih mengambil market share yang paling besar memang, tapi kita menemukan celah di mana kita bisa masuk yang tidak bisa dipenuhi oleh para supplier dari Cina yang merupakan produsen massal. Oke. Itu Mbak Dora. Karena kita bisa custom ya, bisa Ya. minta mungkin ketebalannya berapa, panjangnya mungkin ya. Exactly. Nah, di sini ada cerita yang menarik, Mbak Dora, tentang kenapa kita bisa responsif dengan membaca apa yang persisnya diingini oleh pasar, gitu ya. Jadi, saya sendiri dari Entruk Trade, kami sebetulnya prinsipnya adalah perusahaan dagang ekspor impor dan logistik, Mbak Dora. Ya, jadi kalau Mbak Dora tanya lebih detail, please, saya takut nih ditanya lebih detail mengenai bulu mata, karena saya bukan ahlinya, gitu ya. Tapi di sini kami sesama diaspora ekonomi Indonesia yang ada di Turki, kami berkolaborasi. Jadi ada satu pengusaha atau anak muda ya dari Indonesia, dari Purbalingga, yang kemudian kami berkolaborasi karena ternyata keluarganya pengrajin bulu mata asli dari Purbalingga, Mbak Dora. Ya, jadi keluarganya pengrajin, kemudian kami di Indonesia berurusan langsung dengan para pengrajin. Jadi tidak melalui atau party-party yang menjadi penengah-penengah yang menambah banyak rantai supply yang biasanya terkadang itu membuat harga produk tidak kompetitif. Ya, karena rantainya terlalu panjang, Mbak Dora, gitu ya. Nah, ini juga menjelaskan sebetulnya value dari berurusan langsung dan turun langsung visit ke kampung pengrajin. Itu saya lakukan, Mbak Dora. Jadi saya ketemu dengan pengrajinnya, ketemu dengan koordinatornya, ketemu dengan ayah si pengusaha ini juga yang kita kolaborasi, gitu ya. Nah, kita visit untuk meninjau proses produksi dan juga konsistensi. Karena konsistensi produksi itu penting. Ya jangan sampai di awal bagus, sampelnya bagus, tahu-tahu begitu kirim pakai LCL yang nyampe lekukannya misalnya ketekuk-tekuk gitulah Mbak Dora. Betul. Gitu Mbak Dora ya. Jadi itu menurut saya mungkin satu cerita yang bisa dibagikan dengan teman-teman khususnya juga para pendengar maupun juga diaspora Indonesia yang lain di berbagai negara, bahwa kolaborasi itu sangat mungkin dengan para pelaku asal kita mindsetnya dari awal kolaborasi. Bukan saingan, tapi kita sama-sama melihat peluang. Saya bisa menyediakan perusahaan ekspor impornya, kemudian juga logistiknya gitu kan. Kemudian dukungan buat akses pasarnya juga sama kita mainkan bersama-sama. Nah, sementara dari mitra pengusaha UKM-nya fokus di kegiatan produksi, Mbak. Jadi kita semacam berbagi peran gitulah, Mbak Dora. Jadi selalu ada ruang kolaborasi. Berbagi peran dan juga berbagi keuntungan tentunya ya. Oh pastinya, kalau itu bisnis, syarat terjadinya bisnis, Mbak Dora. Kalau nggak untuk jangan dikerjain. Iya benar. Iya. Dan tadi menariknya itu bisa customize, dan ini keunggulan kita mungkin dibanding dengan produk massal seperti China tadi yang seperti Pak Emilio sampaikan. Sampai hari ini sudah berapa banyak mungkin atau apa hitungannya ya? Entah ton atau apa pengiriman ke. Jadi kita memang kalau sekarang kita masih pakai LCL ya. Kalau LCL itu namanya loose container. Jadi biasanya hitungannya meter kubik gitu ya. Jadi waktu pengiriman perdana kira-kira sekitar 8 bulan lalu itu kita masih di kisaran 4,7 meter kubik ya. 4 meter kubik itu atau 4,7 meter kubik itu kira-kira setara 1/5 kontainer 20 feet. Jadi kalau Mbak Dora lihat kontainer di jalan ya, kontainer 20 feet itu dibagi 4 atau dibagi 5 lah, kira-kira masih segitu volumenya gitu ya. Nah, pada pengiriman kedua selang sekitar 3,5 bulan permintaan melonjak bertambah 2 kali lipat jadi 8 meter kubik ya. Nah, insya Allah di bulan Januari sudah confirm produksi juga sedang kita genjot ya untuk ngejar di 15 meter kubik, kira-kira di setengah kontainer ya. Nah, memang ini kalau secara volume ekspor impor kelihatannya kecil kontainer, masalahnya bulu mata kecil, Mbak. Betul. Jadi 1 meter kubik itu jumlahnya udah ribuan, Mbak. Tidak cukup untuk membanjiri beberapa kota lah. Dan alhamdulillah kita sudah B2B maupun retail. Jadi awalnya memang kita retail sekali, kita datang ketok pintu ke salon-salon, ya. Kemudian mitra saya juga betul-betul
berdiskusi secara intens dengan para pelaku langsung, ya, yang memang melayani para wanita ketika mereka mau pernikahan. Jadi betul-betul dialognya langsung dengan user akhir, ya Mbak Dora ya. Jadi menurut saya ini justru merupakan sebuah advantages yang belum banyak dilakukan oleh para ekspor Indonesia. Karena umumnya inginnya kalau jual barang itu FOB. FOB itu langsung di pelabuhannya Tanjung Priok gitu. Nggak betul-betul ngakses pasar. Jadi interaksi dengan customer akhir nggak terlalu banyak Mbak Dora. Betul. Nah, kalau kami betul-betul banyak interaksinya, lihat sendiri, termasuk dapat feedback langsung, itu bongkar pasang tuh. Jadi kita balikin lagi, kita balik ke pengrajin, minta dibuat begini, ketebalan dan sebagainya. Dan sampai tembus, itu butuh sekitar 6 bulan untuk bisa penetrasi dan diterima. 6 bulan Mbak Dora. Jadi 6 bulan, bolak-balik, keluar masuk, dan memang ada kerja-kerja yang bahasa kasarnya kita ngasong gitu loh Mbak. Gitu Mbak Dora. Jadi saya mengapresiasi, ini bukan lebih ke saya, tapi saya mengapresiasi mitra-mitra kami juga, termasuk pengrajin ya, yang memang kami turun langsung untuk melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan dan juga keinginan pasar. Itu Mbak. Lalu apa respon dari masyarakat Turki sendiri dengan bulu mata ini ya, dibanding mungkin dengan bulu mata milik China gitu, selain dari mungkin bisa custom, ataukah mungkin juga karena saya juga pernah pakai bulu mata ya. Ya. Apa jadi apa karena suka gatel gitu ya, kan ada yang bulu mata sekali pakai gatel gitu kan, atau apa respon dari masyarakat Turki sendiri terhadap produk kita? Jadi penting yang namanya konsistensi ya. Bagaimana satu produk ketika misalnya bulu mata dipasangkan itu kan ketika bicara satu set itu ya otomatis buat kiri dan kanan ya Mbak. Betul. Jangan sampai yang kiri lebih tebal atau yang kanan lebih tipis gitu kan. Jadi konsistensi di antara produk dan seri produksi itu penting sekali, itu yang pertama. Nah, itu yang menjadi pembeda juga bahwa apa yang kami sediakan itu reliable, bisa diandalkan kualitasnya gitulah kira-kira. Jadi itu penting banget untuk memenuhi ekspektasi dari pembeli. Ya, karena pembeli kami ini sekarang sudah mulai bergerak ke para supplier-supplier salon. Kalau dulu salonnya langsung, Mbak. Jadi waktu awal kita meretail salon, dan kemudian naik kelas mulai supplier yang datang gitu ya. Jadi mereka datang minta, saya dengar dari kawan saya di Antalya, saya dengar kawan saya dari Izmir gitu kan. Nah, dia juga pengen jual bulu mata ini gitu ya. Dan yang menarik juga adalah bahwa di Turki tidak terlalu penting bulu matanya dari mana. Jadi kita sama sekali memang tidak melakukan branding-branding yang berkaitan dengan ini asli Indonesia loh. Nah, itu kalau katanya orang Turki, bil miyorum nggak penting, gitu kira-kira. Karena buat dia ya produk, sama kayak kopi Mbak. Ya, kopi kalau di kita itu strategi brandingnya umumnya Indonesia bilangnya kopi aromatik, kopi specialty Arabik, gitu kan. Ada aroma vanilanya, ada aroma apanya lah gitu kan. Kalau buat Turki nggak penting, yang penting kultur kopinya, cara ngebuatnya harus gaya dan tradisinya orang Turki, gitu Mbak. Jadi itu juga challenge ya untuk bisa dipahami bahwa kalau mau ngekspor tembus ya market driven, kita harus ngerti karakter market maunya apa, bukan gara-gara kita cinta atau gara-gara kita suka produk kita terus kita bilang ini produk bagus. Ya kata lu bagus, kata gue belum tentu gitu, Mbak. Saya sambil ngopi nggak apa-apa Mbak ya? Nggak apa-apa, boleh. Ini apa? Menuju Trade Expo, saya baru sampai di Indo kemarin lusa, jadi langsung meluncur ke Trade Expo. Berarti lagi di Jakarta ya Pak ya, bisa mampir nih ke RRI ya? Trade Expo, iya. Lalu berarti produk bulu mata ini ada mereknya, ada namanya gitu? Good banget. Jadi memang namanya ada Edo Eyelash ya. Cuma karena kita supply-nya langsung kepada masing-masing salon, nama menjadi tidak penting dan kita mempersilahkan mereka untuk melakukan labeling istilahnya. Ya, jadi bagi kami dan bagi para pengrajin di Indonesia, yang terpenting adalah barang berputar dan dibayar. That's it. Ya. Jadi kita coba untuk cari jalan tengah lah, karena kita memang di dalam rantai supply bulu mata ini kita paham bahwa nggak mungkin kita ujuk-ujuk tahu-tahu maksa harus pakai brand kita gitu kan. Jadi nggak bisa. Cara kerjanya nggak gitu kan. Jadi kita melihat, oke, kita guide mitra aja. Kenapa? Karena masing-masing supplier bisa jadi akan menambahkan nama dan brand mereka sendiri dengan nama Turki, ya. Dan itu kita persilahkan. Jadi kita persilahkan. Memang konsekuensinya value tertingginya tidak kita ambil, tapi itulah konsep bagi-bagi rezeki dan berjamaah, Mbak Dora. Jadi kalau supplier mau pesan itu bilangnya apa? Saya mau pesan
bulu mata apa Edo Eyelash ini atau apa bilangnya mereka kalau mau Ya, Edo pesan? Eyelash. Jadi Oke. Edo Eyelash, orang sih kenalnya suppliernya ya. Jadi Oke. orang kenalnya kita sebagai company ya dari Mm-mm. Entur maupun juga dari Indonesia Purbalingga gitu ya, dari kampung di Purbalingga. Tapi kemudian ketika barang sudah sampai di gudang di Izmit, gitu. Mm-mm. Izmit itu kira-kira 2 jam dari Istanbul, Mbak. Mm-mm. Ya, kenapa di Izmit? Karena memang dia strategis untuk menyalurkan dan mendistribusikan ke Asia, Turki Asia dan juga Turki wilayah timur ya, di mana itu cukup banyak pembelinya. Nah, Oke. jadi kita persilahkan untuk melakukan branding, termasuk labeling ya. Kalau di istilah di Indonesia maklun lah, kira-kira begitu ya. Jadi produsen senang, kami senang juga sebagai perusahaan ekspor impor dan logistik, dan mitra-mitra kami para supplier-supplier Mm-mm. salon Mm-mm. dan Mm-mm. juga alat kecantikan juga senang, Mbak. Semuanya merasa senang gitu, Mbak. Lah, dan ini kan bulu mata itu bulu mata ini kan berbicara mengenai produk kecantikan ya. Dan ini sudah Ya, sudah luar biasa nih. Sukses lah karena bulan Januari akan dikirim lagi nih 15 meter kubik begitu ya untuk ke Turki. Lalu ada peluang betul. peluang produk kecantikan apa lagi nih yang mungkin bisa disasar ya selain bulu mata? Sebetulnya selain bulu mata, kalau di kelompok habitat atau kelompok ekosistem kosmetik yang sama, itu banyak permintaan rambut palsu, Mbak. Ya, cuman karena alasan prinsip dan keyakinan, saya memutuskan tidak bermain di situ. kalau kalau bulu mata masih oke, hukumnya boleh, tapi kalau rambut kami tidak berani memilih. Tapi silakan saja jika ada rekan-rekan yang melihatnya sebagai peluang dan tidak masalah dengan nilai dan keyakinannya. Itu Oke. mungkin, Mbak. Tapi justru Nah, masyarakat Indonesia lebih banyak untuk tanam rambut ke Turki ya. ya, tanam rambut memang bicara teknologi untuk Heeh. medical tourism memang di sini cukup populer, Mbak. Termasuk orang-orang Oke. Korea pun juga pada kesini, Mbak, Mm-mm. untuk berwisata medis. Berarti memang cukup cukup penting ya buat masyarakat Turki itu baik rambut dan juga bulu mata ya. Jadi kalau rambut itu memang secara genetik, Heeh. orang-orang di Turki itu punya problem dengan rambut yang tipis dan mudah rontok Oke. secara genetik. Ya, jadi kalau kita lihat di jalan, terutama misalnya para kaum prianya ya, Mm-mm. kaum prianya itu mohon maaf di atas 30 atau bahkan di 28, 25 itu sudah mulai mengalami kebotakan. Ya, jadi memang ada Betul. isu utama di situ sehingga membuat industri medisnya, terutama buat yang kosmetik dan juga untuk rambut misalnya, itu memang hype banget, Mbak ya. Dan bukan hanya untuk kebutuhan masyarakat mereka, tapi masyarakat Arab, Betul. ya dari negara-negara Arab, kemudian dari negara Asia Tengah, ya itu pada datang ke Turki. Kalau kita lihat mereka lagi jalan-jalan sambil kepalanya itu ada Betul. lingkaran perban. Dan kita mikir itu kenapa palanya berdarah-darah gitu kan? Oh ternyata lagi tanam rambut, gitu Betul. Mbak. Ya karena memang juga banyak ya artis-artis Indonesia juga ke sana nih untuk tanam rambut. Iya, Ternyata memang iya, 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 memang betul cukup banget, potensial ya di sana ya. betul banget ya. Heeh. Nah, kosmetik itu yang satu kelompok juga sebetulnya adalah yang bisa dicerna juga Mm-mm. mungkin untuk kategori-kategori lain seperti serum atau mungkin juga skincare gitu ya. Saya lihat beberapa memang coba untuk masuk ya, seperti grup Wardah juga, setahu saya juga pernah datang untuk ini ada Sabine namanya, itu teman-teman kita juga di komunitas ekonomi diaspora yang coba untuk menembus pasar Mm-mm. Turki. Memang biasanya kendala nomor satu adalah ketidakpahaman seputar birokrasi dan juga prosedur untuk melakukan clearance barang-barang kosmetik. Ya, saya sendiri waktu memasukkan bulu mata pada saat pengiriman kedua itu karena kami kirimnya lewat pelabuhan yang berbeda waktu penerimaan, itu sempat ada proses uji lab yang berbeda dengan yang kami biasa lakukan di Istanbul Port. Ya, dan itu last minute, Mbak. Last minute, barang sudah mau sampai besok nih ya, udah mau merapat di pelabuhan. Mendadak dari pihak custom meminta yang namanya sertifikasi AZO, bebas pewarna berbahaya. Jadi kadang kosmetik yang sifatnya rambut palsu Mm-mm. atau bulu mata itu dikhawatirkan menggunakan pewarna yang bisa luntur ke kulit dan memicu sel kanker. Nah, jadi ini dimintanya last minute sehingga mengakibatkan barang tertahan lebih dari 2 minggu. Memang kami sempat kehilangan peluang, tapi alhamdulillah sudah mengalir dan sudah ada order lagi untuk di bulan Januari. Gitu Mbak Dora. Oke. Nah, Untung produknya ini tidak basi ya, produk yang tahan ya lama.
Betul banget. Jadi kalau di ekspor impor kita memang biasa mempertimbangkan apakah perishable, Mm-mm. kemudian juga ada expiry-nya gitu ya. Yang itu memang resiko tinggi ketika ada limitasi terkait dengan masa baiknya suatu produk gitu ya. Mm-mm. Betul banget, Mbak. Iya, itu penting Kayaknya Mbak banget. Dora udah paham banget ekspor impor nih saking seringnya ini nih wawancara. Sama teman-teman diaspora ya. Iya, jangan-jangan Incoterm dan sebagainya FOBFC-nya paham semua nih kayaknya. Enggak, setiap negara punya kebijakannya masing-masing biasanya sih ya. Iya, 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 iya. Iya. Memang satu yang juga bisa diceritakan Mbak Dora, itu yang Mm. menurut saya juga, saya suka dorong juga teman-teman di diaspora ekonomi gitu ya, baik di IDN global maupun juga diaspora yang lain. Pendekatan bahwa ada banyak diaspora di Indonesia di luar negeri yang sebetulnya sudah punya entitas legal bisnis. Ya, entitas legal yang memang dipergunakan untuk perusahaan dagang, ekspor impor. Di Turki sendiri itu sudah lebih dari sekitar 30 atau 35-an lah perusahaan Indonesia yang salah satu stakeholdernya adalah orang Indonesia. Ya, saya sendiri masih full, saya sendiri tidak berpartner, tapi saya alhamdulillah orang Turki, saya letakkan sebagai direktur operasi di Turki, Pak Ali Cetin. Tapi itu juga masing-masing bagian dari strategi untuk supaya secara lokal kita bisa diterima, Mbak. Jadi kalau misalnya saya tampil perusahaan saya murni orang asing, Sulit. itu Sulit. ada sense kebanggaan nasionalisme mereka yang kadang-kadang agak, oh ini perusahaan asing ya. Tapi kalau partner saya yang maju, orang Turki, itu bisa lebih menghadirkan wajah bahwa kita willing untuk melakukan support lokal, gitu kira-kira. Dan untuk membuat bisnis begitu ya di Turki sendiri Ya, sulit gak sih Pak Emilio? Ada mungkin saya tipsnya mungkin tuh? mengkomparasinya dengan internal saya sendiri ya, Mm-mm. karena bulan Mei kemarin saya juga baru set up perusahaan di Budapest ya, Mm-mm. Entur Global Trade and Logistics KFT ya. KFT itu limited lah kalau di bahasa Inggris gitu ya. Mm-mm. KFT itu bahasa lokal Hungaria. Nah, kalau bicara komparasi dengan Uni Eropa, memang lebih ketat Uni Eropa. Jadi Turki dalam hal ini sedikit lebih mudah gitu ya. Baik untuk masalah permodalan, kemudian masalah investornya harus ada partner lokal atau enggak, itu semuanya free. Ya, jadi free itu artinya bebas dimiliki penuh oleh orang asing. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, secara prosedur jangka waktu jumlah hari di Turki sedikit lebih cepat dibanding Uni Eropa. Ya, di Turki saya mendirikan itu sekitar 3 hari sudah terdaftar di Kamar Dagang. 3 hari aja, Mbak. Sementara Uni Eropa kemarin di Hungary itu untuk masuk dapat pengesahan di Departemen Kehakiman itu butuh waktu lebih dari 2 minggu. Sampai saya Wow. dapat nomor pajak Uni Eropa tuh lebih dari 3 minggu jadi total. Jadi memang masing-masing punya karakter, tapi yang terpenting kalau ada orang Indonesia yang di luar mau didorong untuk mendirikan entitas bisnis dan memang running, dia harus berani untuk betul-betul paham dan masuk dalam sistem ekosistem setempat. Jadi jangan sekedar menerka-nerka, tapi harus ada attorney-nya, harus betul-betul deal dengan orang yang tepat gitu ya. Kalau nggak bahaya sih emang. Gitu, Mbak. Kalau nggak jalan ya itu jangan-jangan ya. Ya, Atau malah nggak mundur. jalan. Betul banget, betul banget. Dan jangan sibuk di mendirikan perusahaannya ya. Nomor satu kita harus sibuk di bisnisnya sendiri. Bisnisnya jalan nggak? Oke. Ya, kalau bisnisnya nggak jalan, bikin PT malah jadi beban. Karena kita harus bayar akuntan, kita harus bayar legal, bayar address, bayar custom clearance yang buat apa? Kalau di Indonesia tuh PPJK namanya, perusahaan penyedia jasa kepabeanan gitu kan. Jadi itu semua tuh ada biaya overhead-nya. Jadi harus dipastikan uang masuknya memang equal dengan yang kita keluarkan biayanya minimal. Supaya kita nggak berat di modal lah kira-kira gitu, Mbak. Ya betul sekali. Lalu untuk Entuk Global Trade and Logistics ini di awal langsung dibangun begitu Pak ya? Apa mungkin dari kecil dulu? Jadi menarik sih pertanyaannya. Memang saya kadang-kadang suka bingung mau mulai dari mana jelasinnya gitu kan. Jadi saya tuh basicnya tourism, Mbak. Oke. Jadi saya tuh biasa bawa grup gitu kan ke Turki hingga 2018-2019 pertengahan akhir mulai kan kita isu pandemi tuh ya. 2019 akhir 2020 awal shutdown tourism, akhirnya yang bisa jalan cuman barang gitu kan. Perlintasan barang masih tetap lebih bebas free, sehingga saya mulai main barang gitu ya. Masih di barang orang tadinya, murni jasa logistik. Kemudian sempat berpartner dengan orang lokal, tapi seperti biasalah tantangan banyak kepala, kami pecah kongsi. Kemudian langsung dalam waktu 1 bulan saya dirikan lagi sendiri, perusahaan saya sendiri. Kemudian fokus di logistik dulu, Mbak. Nah, setelah di fokus di logistik, biasa bawa orang, Mbak, barang orang.
Jadi shipment kita kirim ke Manila, kirim ke Indonesia termasuk, kirim ke Singapura. Belum bulu mata tuh, Pak. Bulu mata tuh baru 2021 akhir. Ya 2022 awal bulu mata. Baru 2022 awal. Nah, jadi belum belum main barang sendiri. Nah, awalnya logistik sehingga mulai paham requirements buat ekspor impor, barulah kita berani untuk main barang sendiri. Termasuk cita-cita untuk memajukan jangan cuma ngimpor lah. Kita harus berani untuk promote barang ekspor. Nah, dapat di bulu mata Purbalingga gitu, Mbak. Tapi please jangan minta saya buat masang bulu mata dari saya, Mbak. Enggak dong. Enggak dong. Iya. Karena nggak mungkin juga Gitu, ya Mbak. Pak Emilio pakai bulu mata. Dan ini menarik ya, karena tidak mudah untuk menentukan begitu kan, menentukan suatu produk ini akan tepat, akan ada keuntungannya segala macam itu kan tidak mudah begitu Pak Emilio ya. Bagaimana Pak Ya. Emilio bisa yakin oke nih ini akan Menarik. Itu tepat? pertanyaannya menggambarkan bahwa Mbak Dora betul-betul biasa wawancara ekspor impor. Langsung saya tuduh aja Mbak Dora. Iya, jadi gini Mbak. Jadi memang kalau di ekspor impor itu penting untuk mulainya dari mana, gitu ya. Saya selalu bilang ke teman-teman, Pak Mas Emil, tolong dong, ini gimana logistiknya? Sebentar. Mbak mau ekspor, mau ekspor kan? Udah ada pembelinya? Oh belum. Ya jangan ngomongin logistik dulu lah. Ngomongin dulu marketnya. Ngomongin marketnya, market driven. Saya bolak-balik bilang, ada permintaan nggak? Berapa besar permintaannya? Mau masuk di segmen yang mana? Ada berapa segmen gitu kan? Jadi kita mesti ngerti segmentasinya, kemudian juga value produk kita itu apa sih yang betul-betul kita representasikan gitu ya lewat produk kita, dan keunggulannya dibanding produk yang sudah eksis apa gitu kan. Barangnya juga apakah barang itu yang dimainkan niche market kah, atau kemudian red ocean gitu ya, seperti minyak goreng kan udah bingung ya kalau bicara minyak goreng kan, paling kalau kita beli tinggal lihat yang paling murah ya Iya, Mbak. betul. Benar nggak Mbak Dora? Betul. Apalagi ibu-ibu ya. Pasti strategi Blue Ocean pasti beda sama Red Ocean gitu kan. Nah jadi selalu marketnya dulu nomor satu gitu kan. Nah waktu kita main bulu mata, yang saya lakukan yang pertama memastikan bahwa validasi permintaan itu valid. Ya ini bukan cuma permintaan ngetes doang, ngebanding-bandingin harga. Karena banyak sekali inquiry untuk sekedar bandingin harga. Ya jadi memang ada ruang di situ untuk kita bisa unggul, kompetitif terhadap produk yang sudah eksis. Jadi kita baru putuskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara nentuinnya penting melalui bedah budget. Jadi Incoterm atau apa ya, kalau biasa tuh jelasinnya tuh sales kontrak lah gitu ya. Sales kontrak yang kami lakukan itu adalah DDP. Jadi barang-barang itu langsung kita impor langsung dari Indonesia dengan komitmen barang sudah diterima di gudang warehouse di Istanbul, di Izmit. Ya, jadi harganya sudah harga setempat, Mbak. Ya, jadi harga jualnya tuh udah langsung kita hitung dari hulu ke hilir. Beda dengan orang-orang yang biasa menjual kalau eksportir apa coba? FOB, Mbak. Ya, pernah dengar ya? Freight on board, atau mungkin kalau familiar dengan istilah ex-factory works ya, atau harga pabrik gitu ya. Kalau dealnya harga pabrik, buyer itu masih akan pusing mikirin, aduh ntar freight-nya gimana dari Purbalingga, kemudian insurance-nya, belum lagi biaya pakewahnya, macam-macam lah gitu kan. jadi akhirnya akurasi dalam menentukan budget itu sangat penting untuk menentukan apakah ini workable atau enggak secara bisnis, ya visible atau enggak. Nah itu yang coba kita selalu tawarkan ketika bermitra dengan teman-teman, dengan UKM. Yuk kita simulasikan budgetnya dari hulu ke hilir. Kalau mau ngukur competitiveness-nya di market. Jadi jangan cuma ngukur berapa harga perolehan kopi per kilonya di Aceh gitu kan. Susah. Kalau dari Aceh belum lagi ke pelabuhannya, belum lagi ini pakai LCL atau pakai. Iya, banyak sekali yang masih dikonsider. Nah, itu penting disimulasikan. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, yang kedua, memang penting untuk punya counterpart di negara tujuan yang betul-betul berada dalam ekosistem ekspor impor. Ya, kalau enggak susah. Ya, misalnya kita berpartner dengan someone yang dia nggak punya custom broker misalnya. Dia nggak punya freight forwarding misalnya. Ya, atau dia nggak pernah melakukan proses clearance. Ya, itu susah. Nanti biasanya akhirnya kandas di tengah jalan karena hitung-hitungannya memang nggak bisa disimulasikan gitu kira-kira. Gitu, Mbak. Dan harganya juga nggak cocok begitu ya di Betul, customer. betul. Karena betul itu penting sih untuk nanti keputusan yes or no-nya apakah kita bisa masuk ke negara ini atau enggak, itu penting untuk mengukur competitiveness.
Dan untuk bisa itu ya harus otomatis kita kasih elaborate semuanya, mulai dari VAT di negara setempat berapa, PPN-nya gitu kan, kemudian juga cukainya berapa buat masuk, macam-macam. Banyak. Yang paling parah termasuk adalah ada lartas nggak sih? Lartas tuh larangan dan pembatasan kalau di Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita menyasar negara tertentu yang mereka punya proteksi terhadap industri setempat, nah itu hati-hati. Mereka menerapkan tarif tambahan nggak untuk barang tersebut gitu kan? Atau misalnya bahkan yang paling parah kalau ada larangan, oh ternyata produk ini kalau dari Indonesia dilarang, kenapa? Karena ternyata disinyalir dari Cina, di labeling Indonesia. Nah itu masalah. Iya betul. Seperti yang terjadi waktu tekstil Indonesia kirim ke Amerika. Tekstil Indonesia kirim ke Amerika sempat ditolak karena dituduh Indonesia punya main belakang dengan Cina. Gitu Mbak. Jadi memang harus lebih detail begitu ya untuk memastikan ini barang akan sangat harus detail. Harus detail, harus berada dalam ekosistem yang tepat, diantaranya termasuk para yang mensimulasikan itu memang punya kapabilitas gitu kan di situ dan expertise. Lalu Pak Emilio melihat nggak sih bulu mata ini akan mungkin juga berkembang begitu, tidak hanya di Turki tapi negara-negara. Ini selalu pertanyaannya Mbak Dora ini udah langsung membuat saya berdebar. Boleh dong kita punya, banget, Mbak. Boleh dong punya mimpi ya. Good point banget. Jadi memang sekarang alhamdulillah karena di Turki kita sudah tembus dan kita sudah melakukan stok istilahnya di Istanbul. Saya udah langsung terpikir waktu di pengiriman kedua kita bisa melakukan lagi re-exporting ke Eropa dari Istanbul. Ya, jadi tapi itu strategi berikutnya lah. Kita rencananya taruhnya di gudang berikat, jadi nggak kena pajak Turki dulu, tapi langsung cuma transit, Mbak. Ya, cuma transit untuk di dekonsolidasi atau disebar di negara-negara Eropa. Nah, ada beberapa negara Eropa yang menjadi tujuan utama untuk HS code kategori bulu mata dan rambut palsu. Salah satunya adalah Prancis, kemudian juga Jerman, ya, dan juga Italia. Itu negara-negara dengan daya beli cukup kuat, ya. Yang memang kalau udah masuk sana, biasa mereka memvalue produk itu bukan berdasarkan produksi massal, tapi kekuatan produk individualnya, sehingga harganya jadi mahal. Kayak contohnya kita bicara brand-brand mahal kan sama ya, Louis Vuitton, Hermes, dan sebagainya, itu bukan tentang massal. Itu tentang sebuah produk yang diciptakan dengan value dan seni yang tertinggi, gitulah kira-kira bahasa marketingnya gitu ya, Mbak Dora ya. Nah, jadi kita melihat peluang itu, makanya kemarin di trip Eropa, saya baru balik dari Budapest kemarin, habis meeting dengan ITPC atau Indonesia Trade Promotion Center di Budapest, Bu Sari. Kita insya Allah lagi sedang melakukan persiapan untuk campaign bulu mata di Eropa dan masuknya lewat Hungaria. Jadi di Hungaria kami sudah ada perusahaan sendiri, Mbak. Memang ini diperuntukkan untuk melakukan hosting ekspor dan impor. Ya, sebagai pelaku usaha ekspor impor, kami prinsipnya selama dia visible it's okay. Tapi kalau ada KJRI sama KBRI tentu kita bicaranya ekspor lah, Mbak. Oke. Tapi ini strateginya pasti akan berbeda dengan Turki ya kalau untuk ke Eropa, karena kan dia harus ada brandnya kan. Tidak bisa dijual secara massal seperti itu ya. Betul banget. Selain karena memang populasinya tentu jauh ya. Iya, betul. Kalau Turki sendiri itu 84 juta, sementara Hungary hanya sekitar 10 juta. Ya, dan di Budapest itu sekitar 1,8 juta orang gitu kan. Tapi sebagai entry point untuk masuk ke zona Uni Eropa, maka cara pandang ngelihat Uni Eropa itu bukan market Hungary doang. Once barang itu sudah masuk ke salah satu negara Uni Eropa, dia bebas bersirkulasi di dalam zona tersebut, Mbak. Ya, itu benar-benar sebebas-bebasnya. Seperti saya menggerakkan barang fashion dari Paris ke Belgia, dari Belgia ke Budapest, itu antar negara udah nggak ada lagi yang namanya deklarasi ekspor atau impor, Mbak. Nggak ada sama sekali. Udah kayak ngirim ke Aceh atau ngirim ke Medan, Mbak. Benar-benar bebas ya. Nggak ada pemeriksaan, nggak ada deklarasi, gitu. Sehingga memang punya akses ke hanya cukup salah satu aja negara Uni Eropa untuk kemudian jadi didistribusikan ke negara-negara yang sesuai tujuan, itu sudah sangat potensial gitu, Mbak. Jadi nextnya kita akan gerak ke Eropa dan tentu yang juga kita pengen gerak ke Amerika, karena Amerika sebagai blok ekonomi yang terkuat lah saat ini gitu ya, di samping Cina tentunya. Cina juga akan masuk ya, ini bersaing juga nanti produknya sama produk lokal China. Kalau ke Cina kita nggak masuk sebagai market, nggak masuk sebagai market, tapi mungkin bahan utamanya aja dari mereka masalahnya sintetis kan.
Jadi Nggak masuk harganya kita ya. ya, tapi kita bersaing di produk akhir boleh lah. Boleh. Tapi kalau kita memasari di Cina enggak, saya pikir enggak. Bunuh diri tuh, Mbak. Ini menarik sekali ya, karena ada next akan ke Uni Eropa, dan next selanjutnya selain bulu mata tadi rambut palsu, belum jadi ya kalau rambut ya. Rambut Next, palsu belum. Cuman memang kalau yang terdekat itu sebetulnya kita sedang menggagas ada 2 hub logistik ekspor impor yang sedang kita kerjasamakan. Yang pertama di Amsterdam ya, melalui pelabuhan Rotterdam. Alhamdulillah untuk ekosistemnya sudah terbangun. Ada diaspora Indonesia juga di sana, Bu Renu dan Bu Monik, yang rencananya akan bertindak sebagai importir di sisi Eropanya ya. Nah, untuk di Eropa Tengah dan juga Eropa Timur, itu pakai perusahaan kami ya, perusahaan saya untuk Global Trade KFT, itu nanti sudah bersepakat dengan satu potential buyer dan juga dengan ITPC, daya dukungnya, itu kita akan bawa bumbu-bumbu asli rempah Indonesia, Pak, seperti cengkeh, kemudian juga lada gitu ya, dan juga pala. Ada 5 yang sudah masuk permintaannya, sedang kita siapkan packing list dan juga persiapan untuk produk dan kemasan. Nah, kita rencana terdekat itu. Kenapa? Karena di Hungary dan Eropa Tengah dan Timur itu untuk Asia food itu lebih familiar. Apalagi Belanda. Jangan tanya kalau Belanda ya. Hampir 80% barang-barang makanan impor di Hungary, Eropa Tengah dan Timur itu importirnya ada di Belanda dan di Belgia. Ya, saya kemarin benar-benar survei sampai ke toko-toko lokal Asia gitu ya. Saya lihat kemasannya di belakangnya, wah ini importirnya dari Belanda, berarti pintu masuknya banyak dari Belanda. Nah, kita lihat nanti ya. 2 itu untuk rempah yang kita pengen promosikan, dan rencananya kita Desember inilah untuk pengiriman perdana mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan lancar ya Pak untuk pengiriman perdana rempahnya nih, luar biasa sekali. Ya, rempah. Betul, Mbak Dora. Ya, Pak Emilio Bisanto, terima kasih nih untuk waktunya, luar biasa sekali karena juga terbatas sekali. Padahal banyak hal yang mungkin bisa kita obrolin ya, tapi percaya deh, karena masih di Jakarta, mungkin nanti Pak Emilio bisa main-main ya ke RR ini ya. Pengen banget Mbak Dora, kita lihat deh. Iya, main ke sini Pak, di deket nih ya. Siap. Iya, terima kasih Pak Emilio Bisanto, sukses untuk Trade Expo-nya ya. Sama-sama Mbak Dora, makasih banyak juga semua pendengar. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali Pak. Terima kasih. Terima kasih juga. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang saya dengan Bapak Emilio Bisanto selaku diaspora Indonesia di Turki dan juga Direktur Entruk Global Trade dan Logistik nih, ngobrolin soal bagaimana peluang produk Indonesia di luar negeri dan bagaimana ini kolaborasi diaspora dan juga UMKM Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.